oleh Rasulullah SAW diajarkan sebuah doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan urusan kami kepada nafsu kami sekejap mata pun. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Itulah yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ketika seseorang senantiasa menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk membimbing nafsunya, untuk memelihara dirinya daripada tidak tunduk kepada keinginan nafsunya. Maka seseorang itu akan terlatih untuk tidak senantiasa mengikuti keinginan nafsunya kalau seandainya dia mau belajar untuk mengenal Allah, atau yang kita sering dengar istilah dengan ma'rifatullah. Kenapa demikian? Karena ulama-ulama kita ada mengajarkan tingkatan-tingkatan amal. Ada namanya amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat. Yang mana amal-amal syariat itu isinya yang paling utama itu yang pertama adalah taubat, kemudian yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Disebut oleh ulama kita dengan istilah amal datang tubuh. Itu sudah kita pernah jelaskan ini dulu beberapa tahun yang lalu. Sedikit saja berulang. Yang kedua ada lagi namanya amal tarekat. Banyak macamnya, tapi intinya adalah tiga. Yang pertama ikhlas, yang kedua sidq, yang ketiga tumanninah. Ini pun sudah pernah kita jelaskan. Yang ketiga barulah amal hakikat. Yang tadi amal hati, yang ketiga amal roh. Yang mana intinya juga ada tiga, yaitu muraqabah, musyahadah, dan makrifah. Nah, orang yang sudah dikaruniai makrifah artinya apa? Mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikaruniai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan terhindar daripada mengikuti nafsunya. Memang begitulah tahapan-tahapannya, prosesnya dengan kita. Maka itu untuk mengetahuinya, dengan kita diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tadi ilmu syariat, tadi ilmu tarekat, tadi ilmu hakikat, tentu dengan pembimbing guru masyayikh yang baik dan benar. Saya jangan sampai tersalah di dalam mempelajarinya. Dan ini dinyatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ditambah oleh Imam Muslim di dalam syarah sahih, di dalam hadis sahih Muslimnya dengan kalimat wa muslimatin. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kaum muslimin laki-laki, tapi yang wanitanya pun juga wajib menuntut ilmu. Lalu ilmu mana yang wajib? Apakah semua ilmu wajib? Maka ulama menjelaskan tidak.
yang wajib itu tiga. Ya. Yang wajib itu tiga. Yang pertama, ilmu mempelajari tentang hukum Islam yang pertama, yaitu adalah memahami hakikat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana seorang akan bersaksi sedangkan yang ada tahu? Bapak saksi, iya saya siap bersaksi. Oke, apa yang akan engkau Bapak ketahui tentang yang akan Bapak bersaksikan? Waduh, saya kurang tahu Pak, bagaimana mau bersaksi? Bagaimana mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah? Bagaimana mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kalau tidak tahu apa yang mau dipersaksikan, maka dari itu ya, ilmunya untuk mengetahui itu disebut dengan ilmu tauhid, disebut dengan ilmu akidah. Maka banyak ulama kita menulis kitab-kitab mengajarkannya kepada kita, di antaranya kitab Aqaidul Iman, Amal Ma'rifat yang diajarkan oleh Datuk Sabat rahimahullah, dan masih banyak lagi. Di antara yang lain juga ada kitab Sifat 20, banyak penulisnya. Bukan mengatakan sifat 20 itu sifat Allahnya 20, ada. Ini adalah perwakilan. Maka nanti sampai akidah khamsin, akidah yang 50 itu sudah mencukupi untuk belajar sebagai ilmu dasar kita. Kenapa? Ilmu dasar agama itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Ilmu dasar agama itu adalah mengenal Allah. Kenapa? Kayak apa kita hendak beribadah? Yang tujuan hidup kita adalah ibadah di dunia, sedangkan kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kecuali mengenal siapa yang kita ibadahi. Nah, ilmunya ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu supaya kita nantinya mengesahkan Allah sesuai makna syahadat itu, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Ulama kita banyak menjelaskan, dan hal ini nanti ada hubungannya. Contoh kecil saja dari makna la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan para ulama-ulama ahli tauhid. Di antaranya Gus Sempul, jadi sebuah berceramah dan videonya disebarkan. Salah satu makna daripada la ilaha illallah, la dharra wa la nafi'a illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat dan tidak ada yang bisa menimbulkan manfaat, memberikan manfaat kecuali Allah. Nafsu kita tidak akan bisa memudaratkan kita kalau Allah tidak menginginkannya. Karena yang memberikan mudarat hanya. Dan apapun yang ada pada kita, apapun yang ada pada makhluk, tidak akan bisa membahayakan kita kalau Allah tidak menginginkannya. Maka dari itu ada doa yang kita diajarkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Maka itu kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah tidak akan membahayakan kita. La yadurru, dengan namanya apapun baik di bumi maupun yang ada di langit, wala bisa, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun kita bersandar hanya dengan keyakinan dengan apa yang dijelaskan dalam hal ini, kita mau susah. Kenapa banyak orang tunduk kepada nafsunya? Karena paham, karena tahu.
bahwasanya segala sesuatu itu ya bersandar kepada kudrah iradah ilmunya Allah. Nah, yang kudrah iradah ilmunya Allah ini Anda tanya di mana? Di dalam sifat 20. Ada sifat kudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilm. Kalau kita memahaminya, maka dengan kita ya, setiap peristiwa yang terjadi kita akan terhindar daripada tunduk kepada nafsu. Contoh, karena bisikan nafsu kan selalu mengajak kepada keburukan, keinginan menuntut halal misalnya. Tapi dengan cara yang kata jujur, dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Dia menyangka ya, perbuatan yang melakukan dengan cara yang tak benar itu menentukan. Padahal tidak. Di awal sudah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sanggup ada orang yang karena aku jauh ini ada kawan pada diri kata begitu. Padahal tahunnya awasi wal qadasi benar yang menyokok dan yang menerima sokokan tempatnya di neraka, tapi nafsu dibisikkan mungkin kayak itu di jalannya di bulannya. Nah, yang mengatakan seperti itu kan nafsunya itu. Kalau dia mengimani ya bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya Allah, bukan karena usahanya, maka dia tidak akan melakukan. Kalau dia memahami makna hakikat tawakal, tawakal itu bentuknya 3, ada 2 bagian. Yang pertama itu taubat, yang kedua bagusi niat, yang ketiga bagusi usahanya. Amalnya dibagusi, usahanya dibagusi, hasilnya serahkan kepada Allah. Tuhannya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya Allah. Artinya apa? Allah mengaturnya, modalnya hanya usaha. Usahanya bagus, niatnya bagus. Diawali dengan taubat. Taubat apa? Ada pasangan yang melakukan yang kata yang sudah tadi menjadi taubatinya, berniat tidak akan melakukannya lagi, maka dia tidak akan lagi melakukan hal tidak baik tersebut. Nah, ketika orang menjaga seperti ini, maka dia insya Allah terhindar daripada tunduk kepada nafsu.